Wasiat. Sebuah cerita pendek karya Mukti Sutarman SP. Entah sudah berapa kali Pak D. Sudar membalik-balik lembar album serbaguna itu. Album foto yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga selain foto dapat juga menyimpan surat-surat penting, piagam penghargaan, sertifikat, surat pribadi, dan semacamnya. Di album foto ini terhimpun jejak juangku sebagai guru, Kata Pak D kepada setiap orang yang berkunjung ke rumah. Kepada siapapun yang bertandang, ia selalu memperlihatkan album itu. Pak D. Sudar pensiun 3 tahun lalu. Jabatan terakhirnya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah dengan embel-embel berprestasi tingkat nasional. Prestasi yang kepada siapapun selalu dia ceritakan dengan mata berbinar. Ini foto saya bersama Presiden Jokowi. Itu dengan Menteri Pendidikan. Dan yang itu saat saya diundang ke Finlandia. Jelas Pak D. Telunjuknya bergerak dari satu foto ke foto lain. Pak D. Sudar adalah kakak kandung ibuku. Sudah berkali ulang aku sowan ke rumahnya. Mungkin itulah mengapa ia tidak keberatan aku dititipkan ibu tinggal di rumahnya saat menyelesaikan pendidikan SMA. Apalagi sekolahku dekat dengan rumah Pak D. "Ndak apa-apa, biar rumah tidak sepi," kata Bude. Memang, semenjak Mas Rano, putra tunggal mereka menikah dan tinggal di kota lain, hanya Pak D dan Bude yang menghuni rumah itu. Triwulan pertama hidup di rumah Pak D, aku acap kaget. Hampir setiap pagi, ku saksikan insiden yang memprihatinkan. Gegaranya, Bude sering menegur. Tepatnya mengingatkan Pak D. Waktu itu, Pak D baru sekitar sebulan memasuki masa pensiun. "Mas mau kemana?" tanya Bude saat melihat Pak D sudah mengenakan seragam warna khaki. Kerja. "Bukankah Mas sudah pensiun?" Oh, iya. Wah, kamu sih tidak mengingatkan. "Sudah setiap pagi ku ingatkan." Pak D tidak menjawab. Dengan lunglai ia menuju ke kamar. Selama 3 bulan, insiden seperti itu terjadi.
Ketika melihat, aku bertanya dalam hati, mengapa Pak D merasa masih aktif bekerja? Apakah itu yang dinamakan post power syndrome? Menjelang minggu pertama bulan keempat, barulah Pak D sadar sudah pensiun. Kesadaran itu muncul setelah Bude menyembunyikan semua pakaian seragam dinasnya. Kesadaran itu mengubah kebiasaan Pak D. Kini, hampir tiap pagi, ia suka duduk berlama-lama, memandang foto dan surat-surat dokumen yang tersimpan di sebuah album serbaguna, sembari bercerita panjang lebar kepada teman-temannya yang sengaja dia undang. Tahun pertama menjalani masa pensiun, teman-teman Pak D masih banyak yang mau datang. Masuk tahun kedua, tidak ada lagi. Mungkin mereka sudah bosan melihat isi album dan mendengar cerita Pak D yang itu-itu saja. Dengan berbagai cara, Pak D berusaha mengundang teman-temannya agar mau berkunjung lagi. Gagal. Mereka yang kebanyakan pensiunan guru menolak secara halus. Mereka berdalih memang cucu, sibuk berkebun, membantu istri jualan, dan sebagainya. Pak D sangat terpukul. Ia merasa teman-temannya sengaja menjauh. Akibatnya, ia jadi acap melamun, senyum-senyum, serta berkata-kata sendirian. Melihat kondisi Pak D seperti itu, Bude sangat cemas. Ia tahu psikis suaminya terganggu. Bude memintaku segera mencari usada. Bayar orang yang mau menemani dan mendengar Pak Demu. Saran ibu. Ketika lewat telepon, kukabarkan kondisi Pak D beserta kebingunganku. Bude setuju. Pak Sirin, kerabat jauh, bersedia menemani Pak D. Namun, hanya sebulan Pak Sirin bertahan. Dia menganggap imbalannya kurang memadai. Dia minta tambahan sekian kali lipat. Permintaan yang sulit dipenuhi, sebab imbalannya sudah setara UMR kabupaten. Maka pemandangan 2 bulan lalu tergelar kembali. Setiap pagi terlihat Pak D melamun, senyum-senyum, dan berkata-kata sendirian lagi. Bude cemas dan menyuruhku mencari usada lagi. Aku kebingungan lagi. Usadanya di tangan Ray, kata Mas Rano. Bude menyuruh dia pulang untuk membicarakan kondisi ayahnya. Kok saya, Mas? Iya, Ray. Mas Rano tersenyum. Kamu tahu, Bapak menolak keras dibawa ke dokter, bukan? Lalu,
Apa yang bisa aku perbuat? Menggantikan Pak Sirin. Sejenak aku terdiam. Aku bingung. Mas Rano dan Bude tak henti membujuk dan mendesakku. Mereka bahkan meminta dukungan orang tuaku, dan kedua orang tuaku merestui. Akhirnya aku menyanggupi permintaan itu. Dengan syarat, bila tiba masa pendaftaran mahasiswa baru, mereka mengizinkan aku meninggalkan Pak D. Mereka setuju. Jeda panjang serampung ujian memungkinkan aku bisa menemani Pak D. Belum sebulan menemani Pak D, aku merasa cocok. Mesti ku akui, Pak D termasuk orang berkelas. Wawasan dan pengetahuannya tentang hidup dan kehidupan sangat luas. Pandangannya dan pemikirannya tentang dunia pendidikan tajam, bahkan terkadang kontroversial. Selama masih banyak birokrat bermental korup, sulit rasanya pendidikan di negeri ini maju. Kata Pak D, serius. Jadi dunia pendidikan juga dipenuhi koruptor toh Pak D? Begitulah. Dengan suara tertahan, Pak D mendedah borok-borok dunia pendidikan yang dia ketahui. Pungli, suap, KKN, merajalela di berbagai tingkatan. Birokrat yang menangani bantuan pembangunan infrastruktur pendidikan dari pusat hingga daerah misalnya, semua minta bagian. Itulah mengapa ruang kelas, perpustakaan, laboratorium yang baru seumur jagung dibangun banyak yang ambruk. Dunia pendidikan kita dipenuhi oknum birokrat korup. Tandas Pak D. Apa tidak ada cara untuk memperbaiki Pak D? Ada pembersihan besar-besaran. Kalau perlu, revolusi. Dua bulan, tiap pagi bersama Pak D, pengetahuanku tentang dunia pendidikan bertambah. Berbagai kiat mengajar, romantika hidup guru, banyak kuserap dan kudengar dari dia. Berkat Pak D, keraguanku untuk mewujudkan cita-cita menjadi guru perlahan sirna. Bila nanti kamu menjadi guru, jadilah guru dengan G kapital, Ray. Guru yang bekerja dengan pikiran jernih dan hati bersih. Siap Pak D. Kutirukan gerak prajurit yang memberikan hormat kepada komandan. Tawa Pak D berderai. Tawa yang lama tidak terdengar di rumah itu. Ray, coba kamu baca surat di lembar terakhir album itu. Kata Pak D tiba-tiba. Pandang matanya tertuju ke album di atas meja. Perihal surat itu belum pernah kuperlihatkan dan kuceritakan kepada siapapun. Ada yang istimewa rupanya. Baca saja. Dengan saksama ku baca surat itu. Surat dari mantan siswa Pak D. Intinya,
Yusro, nama siswa itu, minta maaf. Bersama gengnya, ia pernah mencegat dan hendak mengeroyok Pak D. Untung waktu itu Pak D pulang bersama guru lain, sehingga mereka urung mengeroyok. Pada penutup surat, Yusro menyampaikan terima kasih lantaran disiplin yang Pak D tanamkan menjadi bekal berguna bagi dia. Itu dia rasakan ketika menjalani pendidikan di SMA Nusantara dan berlanjut ke Akademi Kepolisian. Terima kasih Pak Dar. Tamparan Bapak telah membawa berkah bagi kehidupan saya. Perlahan kututup album, lalu mengembalikannya ke tempatnya. Surat yang indah, gumamku. Surat yang menyadarkan aku. Kekerasan semestinya tidak boleh terjadi di dunia pendidikan. Pak D menghela nafas. Sekalipun kekerasan itu demi kebaikan, Dengan alasan apapun, kekerasan tetaplah kekerasan, Rey. tapi toh Yusro justru menganggap sebagai berkah. Itu karena ia mau mengambil sisi positifnya. Kalau tidak, boleh jadi tamparanku akan menjelma dendam kesumat yang terbawa seumur umur. Lagi Pak D menghela napas. Kekerasan yang kulakukan merupakan nokta hitam yang menodai karirku sebagai guru. Aku terdiam. Rasa kagum kepada Pak D makin bertumbuh di hati. Aku lelah sekali, Rey. Aku mau istirahat. Tolong rawat baik-baik album itu. Pak D sakit? Pak D menggeleng. Pagi itu, usai salat subuh, kudengar ketukan di pintu kamar. Terdengar suara Bude. Re, Pak Demu, Re, Pak Demu. Aku meloncat, berlari ke kamar Pak D. Kulihat tubuh Pak D sudah tergeletak di lantai kamar. Di dalam taksi menuju ke rumah sakit, sambil menangis Bude bercerita. Sejak kemarin sore, Pak D mengeluh dadanya sakit. Dan tadi pagi ketika hendak beranjak dari tempat tidur, tiba-tiba Pak D ambruk. Dengan pikiran kacau, tak lepas kupandangi wajah Pak D yang terkulai di pangkuanku. Masih terngiang ucapannya. Rawat baik-baik album itu, Rey.